It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya. Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini kita mengusung konsep yang sedikit berbeda ya, Mas. Iya, Mas. Kali Benar ini, banget. tapi untuk football time kali ini kita tetap membahas tentang pergelaran Euro 2020 dan tepatnya atau khususnya yaitu babak semifinal yang mempertemukan antara timnas Inggris versus timnas Denmark, Mas. Itu akan digelar di Stadion Wembley pada Kamis 8 Juli 2021 pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, Mas. Dan seperti biasanya untuk lebih jelasnya, lebih rincinya kita akan bahas, kita prediksi bagaimana susunan pemain dan juga nanti prediksi skor, Mas. Nah, kita beranjak dari mana dulu nih, Mas Irfan? Oke, dari Inggris dulu, dari Denmark dulu, Mas. Yang ini kan sebagai kuda hitam gitu ya, Mas? Ya, sama-sama tim putih kan kemarin juga menangnya. Putih. Nah, ini kita bahas mulai dari Denmark dulu nih, Mas. Kita mulai dari Denmark. Denmark sekarang ini diasuh oleh Kasper Hjulmand. Ya, seperti kita ketahui, Denmark ini merupakan mantan juara Piala Eropa di tahun 1992. Nah, ini kita lanjutkan ke prediksi susunan pemain atau mungkin kita ulas sedikit nih, Mas? Nah, tapi sebelum ke prediksi, ini saya bertanya satu hal, Mas. Ini apakah memang timnas Denmark ini banyak yang prediksi bisa sampai ke babak semifinal ini, Mas? Mengingat di fase grup itu kan tahu sendiri bermain sempat kehilangan pemain Christian Eriksen dan juga mengalami 2 kekalahan, Mas. Nah, ini memang jadi cerita unik sendiri dari timnas Denmark. Karena kenapa, Mas? Di babak penyisihan grup itu sebenarnya Denmark itu sangat diuntungkan. Dia main di Stadion Parken Copenhagen atau di kandang sendiri, namun dia tidak bisa memanfaatkan 2 pertandingan awal. Tadi tidak terlepas karena ada insiden Christian Eriksen. Nah, namun di pertandingan ketiga, entah mungkin sebagai sama sesuai dengan julukannya nih, Mas, ya kan, The Dynamite. Nah, bomnya itu meletus sewaktu-waktu, ya kan. Nah, di laga terakhir itu bomnya meletus. Ternyata musuhnya adalah Rusia. Saat itu Denmark berhasil unggul telak 4-1 atas Rusia, dan di sisi lain Finlandia yang sebagai pesaingnya juga menelan kekalahan atas Belgia. Maka dari itu Denmark bisa lolos, Mas, ke babak 16 besar. Betul, dan kejutan dari Denmark juga berlanjut di fase knockout ya, Mas, setelah di babak 16 besar mengalahkan Wales ya, Mas. Ya, mengalahkan Wales dengan skor telak juga nih, Mas. Kan dan kemudian berlanjut lagi di babak 8 besar mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Dan kali ini ujian yang sebenarnya mungkin, Mas, bagi Denmark akan berhadapan dengan Inggris di kandang di Wembley, Mas. Kandang singa. Bukan Arema ya, Mas ya? Bukan Arema. Ini mana, Mas? Tiga singa, Mas, ini. Oh iya, 3 singa, benar. Nah, ini memang jadi catatan khusus juga buat Martin Braithwaite dan kawan-kawan, karena mengingat 3 laga sebelumnya Denmark itu diuntungkan di babak penyisihan grup bermain di Copenhagen. Nah, namun sekarang mental dan strategi dari Kasper Hjulmand itu diuji ketika menghadapi Inggris. Nah, dan ternyata itu menghadapinya di semifinal. Mereka harus bertandang kan, dalam tanda kutip kan bertandang nih, Mas, ke kandang The Three Lions. Nah, ini jadi ujian tersendiri. Oke, Mas, nah, kalau kita singgung soal komposisi pemain, Mas, ini kan sebenarnya dari timnas Denmark ini ada yang bertanya, ini sebenarnya pemain siapa sih yang diandalkan dari timnas Denmark hingga bisa sampai ke babak semifinal ini, Mas? Nah, ini berhubung satu pemain tadi sudah kita singgung, Mas, mengalami insiden di luar prediksi banyak orang kan, harus kolaps sejak pertandingan pertama kontra Finlandia. Nah, saat ini timnas Denmark itu masih dihuni beberapa pemain top, Mas. Ingat, seperti ada di posisi bek tengah ada Simon Kjær. Simon Kjær itu merupakan pemain AC Milan dan juga kapten dari timnas Denmark sendiri, Mas. Dan yang kedua tentunya ada Kasper Schmeichel. Ya, ini adalah putra dari kiper legendaris MU, Mas. Ya, ini saya kaitkan sama MU terus nih, Mas. Aduh. Nah, Kasper Schmeichel saat ini membela Leicester City, ya kan? Leicester City seperti kita ketahui sebagai pengganggu The Big Six sekarang di Liga Inggris. Dan yang ketiga ada Hotspur. Nah, itu pemain salah satu gelandang bertahan andalan dari Tottenham Hotspur, Mas. Nah, itu dan juga ada satu lagi, Mas. Mohon maaf. Nah, ada yang lupa ini. Mungkin Mas Irfan yang bisa bantu jelaskan satu pemain ini siapa nih, Mas? Posisinya mana, Mas? Posisinya depan. Nah, posisinya adalah striker bernomor 9. Ya, paham. Itu adalah Lord Braithwaite.
itu dari pemain dari Barcelona. Betul, Mas? Benar, Mas. Iya, betul sekali, Mas. Nah, ini kenapa kok lancar Mas Ilvan ngomongin Barcelona? Nah, tapi ngomong-ngomong juga jadi andalan, Mas, di lini depan Denmark, sekaligus juga jadi pemain kunci nih, karena dari 5 ya Mas ya, 5 laga hingga sekarang dia selalu tampil starter. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan Mas, itu bagaimana kontribusinya Mas? Apakah juga gacor dalam usaha gol atau memang juga bisa memecah kebuntuan dari Denmark dan juga bagaimana untuk bisa apakah juga memberikan assist Mas? Nah, kalau cuma sekedar main juga semua main Mas. Karena kalau dilihat dari statistik memang Martin Braithwaite itu tak seindah Kasper Dolberg di lini depan. Karena memang Martin Braithwaite ini ternyata posisinya kan agak berbeda dari di klub Mas. Kalau di klub kan dia memang jadi target man, jadi pemain bernomor 9 di lini depan. Nah sekarang Martin Braithwaite itu harus digeser sedikit di sisi penyerang sayap, ya, di penyerang sayap kiri di kubu Denmark. Jadi mungkin ini agak sedikit beradaptasi lagi Mas sang Lord ini ketika diposisikan berbeda. Dan sejauh ini baru mencetak 1 gol. Lumayan ya Mas berarti rehannya. Bener Mas, ya lumayan Mas, kan daripada nggak sama sekali. Nah itu. Nah kita beralih Mas, kita lempar ke timnas Inggris ini. Saya gantian ya Mas. Dari Mas Ilvan coba, gimana timnas Inggris itu sedikit diulas Mas dari susunan komposisi pemain dan pemain kuncinya, siapa mungkin Mas? Nah kalau dilihat dari komposisi pemain ini bisa dikatakan anak asuh dari Gareth Southgate ini cukup jauh Mas dibandingkan dari Denmark. Setuju Mas, di atas kertas juga lebih unggul. Nah kalau bicara soal komposisi pemain Mas, ini di timnas Inggris dari posisi penjaga gawang itu diisi oleh Jordan Pickford. Dirinya sudah mendapat kepercayaan penuh dari Gareth Southgate di beberapa pertandingan di Euro. Bahkan selalu menjadi starter dan apiknya lagi, dan penampilannya itu mampu menjaga gawang dari Inggris atau dari The Three Lions dari kebobolan Mas. Dan itu juga tidak terlepas dari back tangguh dari John Stone dan juga Harry Maguire Mas. Itu juga ada di sektor sayap, ada Kyle Walker dan juga ada Luke Shaw. Ini Luke Shaw akhir-akhir ini atau 2 pertandingan terakhir ini sedikit moncer Mas dengan memberikan assist ke Harry Kane. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong terkait skuad Inggris kan ini memang semua Mas, ya kan, terkenal semua. Siapa yang nggak tahu dengan para pemain Inggris nih, ya kan? Hampir mayoritas itu semua tahu. Mungkin hanya beberapa saja yang tidak diketahui, seperti mungkin Calvin Phillips, karena kan bermain di Leeds United, bukan di The Big Six kan, dan juga ada Declan Rice. Namun, ya kan Mas, di sini mungkin kira-kira Mas Ilvan tuh bisa memprediksi nggak siapa nih jadi yang bakalan jadi pembeda dan mungkin siapa yang berkontribusi lebih. Seperti kemarin kan ada Luke Shaw. Kira-kira siapa Mas Ilvan? Nah, kalau dari timnas Inggris sendiri memang semuanya rata ya Mas, dari penjaga gawang, pemain belakang, tengah dan juga depan. Nah, tapi kalau bicara atau ditanya soal pemain kunci atau pemain inti, itu tetap mengarah ke seorang striker sekaligus kapten dari timnas Inggris Mas, yaitu adalah Harry Kane. Nah, ini memang penampilan dari Harry Kane sangat berpengaruh kepada tim, mengingat dirinya menjadi andalan di ujung tombak, karena jikapun dia mandul maka juga akan mempengaruhi performa dari timnas Inggris dan bisa juga akan kesulitan dalam mencetak gol Mas. Dan itu terbukti di beberapa pertandingan awal di penyisihan grup itu. Setelah Harry Kane itu mengalami kemandulan, timnas Inggris juga kesulitan untuk bisa mencetak gol, dan setelah babak penyisihan grup Harry Kane itu sudah mendapatkan sudah panas dan memberikan banyak gol. Saat ini sudah 3 gol Mas. Kemarin kan cetak 2 gol ya Mas ya, kontra Ukraina. Nah ini memang kalau dilihat dari komposisi pemain kita nggak meragukan nih, Inggris memang dijagokan, apalagi bermain di kandang nih Mas. Namun kita mungkin bisa itu ya Mas ya, bisa memprediksikan mungkin nanti ada perlawanan dari Denmark tentunya karena memang Denmark juga kan mempunyai ambisi lebih nih, ya kan, karena bisa lolos di semifinal. Nah Inggris juga seperti itu Mas, karena kan Inggris juga belum pernah juara Piala Eropa ya Mas ya. Nah itu. Ini menjadi kesempatan emas ya Mas bagi timnas Inggris, apalagi kan bermain di kandang sendiri, dan akan menjadi istimewa, menjadi spesial nanti kalau bisa menjadi juara. Nah, sama seperti tagline-nya Mas, apa Mas Ayo? Tagline dari timnas Inggris. Football is coming home. Atau sepak bola akan kembali pada rumahnya. Nah, karena ini ada satu Inggris sebagai tonggak sepak bola ya Mas ya. Nah, itu setuju Mas. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik Mas, yaitu datang dari pemain anyar Manchester United Mas, yaitu Jadon Sancho. Tahu sendiri kan
kondisi dari Jadon Sancho kan di Euro 2020, khususnya di 4 pertandingan awal itu cukup miris ya Mas, karena hanya bermain 6 menit kalau tidak salah, dan setelah diresmikan sebagai pemain baru dari The Red Devil justru langsung diberikan sebagai starter. Nah itu apakah nanti pada pertandingan melawan Denmark ini juga akan mendapatkan tempat lagi Mas, atau justru kembali dicadangkan ini? Nah, ini juga sama seperti itu Mas, sama seperti kritikan dari Jose Mourinho kan, karena Jose Mourinho juga mengkritik kenapa kok beberapa laga terakhir itu yang dimainkan malah Bukayo Saka atau Bukayo Saka kan, padahal dilihat dari segi usia Bukayo Saka masih 18 tahun, otomatis secara pengalaman dan juga mental tidak sebaik dari pemain-pemain lainnya yang di situ seperti ada Jadon Sancho yang sering bermain di beberapa laga uji coba internasional Inggris, dan juga ada Phil Foden yang bermain dengan Manchester City. Lah itu memang jadi sebuah pertanyaan besar nih Mas, ada apa nih di balik baru bermainnya Sancho di laga Ukraina terakhir kemarin. Nah, atau mungkin kalau kemarin kita singgung atau mungkin kita banyak dengar itu ada konspirasi ya terkait mungkin karena kalau mungkin Sancho dimainkan akan mempengaruhi harga transfer kepindahannya ke Manchester United. Ini saya buka sekalian Mas. Tapi itu masih asumsi sih, masih asumsi. Ya, belum benar-benar emang itu jadi alasan Southgate. Gitu Mas. Oke, tapi kalau dilihat dari peluang Mas, itu akan tetap bermain atau sebagai pengganti, karena juga mengingat atau melihat dari pertandingan terakhir, atau juga bisa bisa tampil sebagai apa? Nah ini memang kalau dilihat nih Mas, ya kan, efek dari Sancho ketika bermain kan bisa dirasakan kemarin lawan Ukraina, ya kan? Dia banyak mendribble bola dan juga membuat chance atau peluang kepada teman-temannya. Nah di situ kemungkinan besar Southgate akan melihat performa terbaiknya ketika lawan Ukraina kemarin. Ya, kalau Southgate memang menginginkan di lini serangnya itu lebih berpengalaman dan atraktif, mungkin bisa memainkan Jadon Sancho. Karena terbukti di Dortmund juga bermain apik, dan juga di timnas Inggris dalam beberapa laga terakhir juga jadi starter. Gitu Mas. Jadi Jadon Sancho kemungkinan akan main kalau prediksi dari saya. Nah, oke Mas, menarik ya Mas, prediksi dari timnas Inggris versus timnas Denmark. Nah, tidak lengkap atau tidak afdal jika kita tidak memberikan prediksi sedikit soal bagaimana nanti jalannya pertandingan dan juga prediksi skor Mas. Ini tim mana yang akan menang dan bisa lolos ke babak final, bagaimana Mas? Nah, ini kalau dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin banyak orang di sana itu menjagokan Inggris Mas, karena mungkin memang tidak bisa kita pungkiri skuad mewahnya, nama-nama besarnya, dan juga pelatih Gareth Southgate juga bisa membawa zona nyaman tersendiri. Terbukti di Piala Dunia kemarin sukses meloloskan Inggris ke babak semifinal sebelum kalah atas Kroasia. Nah, tapi kalau saya pribadi Mas, kalau tadi kan prediksi banyak orang nih dengan umum. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menjagokan Denmark untuk memberikan kejutan lagi. Alasannya Mas, ini perlu alasan ini Mas. Oh, perlu alasannya aja. Karena memang kalau dilihat dari beberapa laga terakhir, ya kan, Denmark itu layaknya seperti julukannya Mas, dinamit, ya kan, bom waktu, dan itu bisa kapanpun bisa terjadi. Lah di laga kontra Inggris ini saya berharap ada kejutan di Euro 2020, Denmark bisa lolos ke partai final, ya kan, karena memang kalau dilihat dari mental bermain, Denmark nggak perlu diragukan lagi Mas, meskipun kemarin itu juga bertanding dengan beberapa negara yang mungkin tidak sebesar Inggris. Seperti kemarin kan ada lawan Denmark kan ada Wales dan juga ada Ceko, mungkin tidak seberat ketika ketemu Inggris ini. Tapi saya prediksikan dan saya harapkan kuda hitam Denmark bisa lolos ke partai final, menang tipis 2-1 atas Inggris. Oke. Kalau prediksi dari Mas Adi tadi menang Denmark, maka itu juga akan menjadi mimpi buruk bagi Inggris dan juga menjadi kecewaan tersendiri bagi para supporter Mas. Dan itu juga menjadi gebrakan baru dari timnas Denmark dan mengulangi kesuksesan di tahun 1992 ya Mas. Bener banget Mas. Nah kira-kira tadi saya udah prediksikan nih, nggak Abel karena Mas Elvan juga nggak prediksi nih. Kira-kira Mas Elvan lebih prefer kemana dan juga skornya berapa? Oke, kalau saya singkat saja Mas, akan ini berhubung dilihat dari statistik dan juga skuad yang dimiliki, maka jatuh ke timnas Inggris Mas. Itu juga diunggulkan atau ditambah dengan
bermain di kandang sendiri dan juga akan mendapat dukungan penuh dari para supporternya, dan mungkin itu juga menjadi jalan mulus lah bagi timnas Inggris untuk bisa sampai ke babak final nanti, Mas. Nah, untuk skornya mungkin juga timnas Denmark tidak bisa diremehkan begitu saja, mungkin juga akan tipis 1-0 atau juga bisa sampai ke babak extra time dan adu penalti, Mas. Nah, kalau penalti hati-hati, Mas. Ini ada Casper Schmeichel ini yang sering kan karena bermain di WPL juga nih. Ini mungkin jadi kunci tersendiri nanti. Nah, apalagi yang di timnas Inggris ini juga masih perawan, Mas, dari Pickford. Ini jadi Denmark kalah juga dengan Seychelles. Oke, Mas. Nah, ini gimana, Mas? Mungkin itu dulu, Mas, pembahasan kita kali ini tentang prediksi pertandingan semifinal Euro 2020 antara timnas Inggris versus timnas Denmark, Mas. Kita nantikan siapa yang akan tampil di babak final atau di babak partai puncak, Mas. Nah, ini kan prediksi dari kita ya, Mas ya. Mungkin Football Time lovers di sana atau mungkin Tribuners punya pandangan ataupun prediksi lain terkait dengan pertandingan Inggris versus Denmark. Oke, Mas. Itu saja ya, Mas. Kita tutup. Kita aja, Mas ya. Oke. Kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.